Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok satu. Kami akan membahas tentang outdoor accessibility. Langsung. Jadi yang pertama itu apa itu desain universal? Jadi desain universal adalah pendekatan desain yang bertujuan menghilangkan hambatan sambil menyediakan akses dan kemudahan penggunaan bagi sebanyak mungkin orang. Kunci dari desain universal adalah memahami berbagai jenis disabilitas. Poin-poin penting desain universal. Tujuan utama, menghilangkan hambatan dan menyediakan aksesibilitas serta kemudahan penggunaan bagi sebanyak mungkin orang. Yang kedua, kesadaran disabilitas. Desain universal membutuhkan pemahaman tentang beragam kebutuhan dan jenis disabilitas. Yang ketiga, pemahaman gangguan. Penting untuk memahami berbagai gangguan dan dampaknya terhadap aksesibilitas agar desain lebih inklusif. Yang keempat, fleksibilitas desain. Pedoman memungkinkan menggunakan solusi desain kreatif yang menawarkan aksesibilitas setara atau lebih baik. Terus lanjut, jalur yang dapat diakses. Jalur yang dapat diakses adalah elemen paling penting untuk memastikan akses universal. Jalur ini menghubungkan elemen utama di lokasi, seperti area parkir, pintu masuk, ruang dalam, bangunan. Lanjut, poin-poin penting jalur yang dapat diakses. Yang pertama, jalur ini harus berkesinambungan, bebas dari hambatan dan sesuai dengan pedoman yang diatur dalam bagian jalur yang dapat diakses. Yang kedua, jalur akses ini harus sejajar dengan rute yang direncanakan untuk umum sejauh mungkin. Yang ketiga, strategi desain biasanya bergantung pada konteks lokasi. Pertimbangan desain harus menitik beratkan pada elemen-elemen seperti area interior, ruang tunggu, dan tempat istirahat. Lanjut, titik transisi seperti pintu masuk bangunan dan landai trotoar. Jarak berapa ini? Jarak antar bangunan dan jalur beraspal. Detail seperti pencahayaan dan papan tanda. Sistem sirkulasi pejalan kaki lebih baik menggunakan lingkaran atau loops daripada jalan buntu. Lanjut kau. Ya baik, langsung ke tingkat kesulitan akses yang bertahap. Sistem tingkat kesulitan akses yang bertahap paling relevan diterapkan pada desain dan pengolahan fasilitas rekreasi luar ruangan seperti jalur pendakian dan area perkemahan. Nah, kemudian poin-poin penting tingkat kesulitan akses yang bertahap, yaitu yang pertama itu tujuannya adalah menyediakan berbagai jenis jalur dengan tingkat kesulitan yang bervariasi untuk mengakomodasi atau menantang semua kemampuan pengguna. Kemudian keanekaragaman jenis jalur ini melibatkan variasi pada permukaan lebar, kemiringan silang, panjang, tepi, dan jumlah titik istirahat. Sistem papan tanda diperlukan untuk membantu pengguna memilih jalur yang sesuai dengan kemampuan mereka. Sistem ini tidak akan mengurangi pengalaman rekreasi bagi siapapun atau memisahkan pengguna berdasarkan kemampuan. Selanjutnya saya serahkan kepada rekan saya. Baiklah, saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Pertimbangan desain untuk mengakomodasi disabilitas. Tentang kemampuan setiap individu sangat bervariasi. Pedoman dalam bagian ini membahas kategori spesifik dari gangguan dan strategi desain yang perlu untuk mengakomodasi mereka.
Gangguan tersebut meliputi penglihatan, mobilitas, pengendaraan, manual, dan pembelajaran. Berikutnya, poin penting pertimbangan desain untuk mengakomodasi disabilitas. Area perhatian lainnya termaksud kekurangan kekuatan fisik, serta ekstremitas, ukuran atau berat badan. Gangguan pendengaran dan manual terkadang dapat diatasi dengan perangkat khusus. Gangguan pembelajaran dan mental, terutama di lingkungan luar ruangan, sering di atas melalui kejelasan papan tanda atau penggunaan fitur landmark untuk membantu orientasi lokasi. Strategi-strategi ini bertujuan untuk mencapai akses universal bagi semua pengguna. Sekian dan Jadi, terima kasih. oke, baik. Jadi itu saya dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, sudah.